Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan amma ba'd. Ini tentunya melanjutkan yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Kalau dulu dalam konteks babakan Ciparai saja, dan itu sudah tepat ya untuk konteks madrasah kita, kelokalan kita di Bakan Ciparai. Tapi karena sekarang aturannya dibuat dari atas dan semua yang terdaftar itu diinstruksikan ikut ujian dan UAP ya, ujian akhir pesantren itu akan dilaksanakan bulan Mei 2024 dan sudah pakai kurikulum ini. Jadi kalau kemarin kan kita baru terkonsentrasi di pimpinan cabang yang bikin soal kita, tim kita, kemudian standar penilaiannya juga dari kita, karena kurikulum yang standarnya baru kita ya. Nah sekarang ini ditarik di PP dan ada UAP yang pesantren-pesantren lain itu sudah melaksanakannya, yang dulu terdaftar bernomor seperti Katapangnya di Garut, di Pamengpeuk. Meski untuk tahun kemarin ujian UAP itu soalnya sama. Jadi nu isuk-isukna di MI, sorena di Madrasah Diniyah, soalna teh sarua aja. Nah, kalau sekarang dibedakan, jadi soal buat UAP MI dan UAP Diniyah dibedakan. Cuma nah khusus untuk ibtidaiyah yang pesantren atau diniyah formal dipersiskan sekarang diakomodir ya, ada ibtidaiyah, ada madrasah ibtidaiyah. Ibtidaiyahnya baru satu, yaitu Kutab At-Taubah, 2 jeung Kutab Al-Ittihad Ustadz Maman Imarot, tapi dah belum diresmikan. Ada juga kutab lain, Kutab Baitul Ma'mur di Cisomang. Barusan saya pagi di sana, si Oidnya, si Oid, Ustadz Oid atau mana si Oid, Ustadz Oid, itu juga belum diresmikan oleh persisnya. Jadi yang baru diresmikan baru Kutab At-Taubah. Nah ini yang masih digodok, apakah nanti ujiannya sesuai dengan diniyah atau sesuai dengan MI ya, walau alam. Kemungkinan besar karena memang standar MI SD nanti merujuk ini ya, merujuk kurikulum diniyah ini. Apakah diperluas atau dipersempit itu tergantung tim kurikulum yang sampai hari ini tim nage can ngewujud gitu. Jadi di Persisma saya sudah dikasih tahu oleh Ustadz Latif Awaludin, Ustadz Nasruddin, KD cenah di PP mah mun urang jadi taskil tes kabeh ku sorangan. Oh mohon datos biasa ti jamaah kana gitu. Kabeh ku sorangan teu ku sorangan moal beres itu gitu. Dijieun tim ya. Tim itu yang ada di SK di belakang nu gawe serusna mah duaan we ya. Saya sama Rakana Ustadz Muhtar jeung Ustadz Pahal jauh-jauh 3 Garut datang we abong senior ya. Jadi komitmennya tinggi, tanggung jawabna nu lainna nu ngarora rada harare-hare we gitu. Ya nah, dan itu pun terlalu banyak diskusinya ya. Da nya kitu teh geus lah susun gitunya. Saya sampai berapa ya, seminggu atau 2 minggu meninggalkan pesantren. Geus beres karena rapatkeun tah kieu da geus aya mah ya setuju tah gitu.
Jadi lamun ngandalkeun ieu lain rahasianya kudu da geus pada apal. Sarua di urang di jamaah, di cabang, di PD. Jadi lamun urang ngandalkeun wah loba rapat lieur teh moal beres-beres. Sok we biasa we drafting heula, drafting teh konsepna bikin dulu. Tah ke nu DRGUG gitunya wah ngadon rame we hogah bari teu beres-beres. Nyen draftingnya dulu, nyen konsep, tah baru kakara rapatkeun. Dan teu nyen konsep mah pasti moal bisa ieu, nya sok setuju tah gitu. Jadi geus beres gitu. Nah, ini yang dilakukan di kurikulum dunia itu gitu. Karena saya kebetulan sedang punya power ya. Geus lah ieu. Ya cenah di mana konsep awalnya aya di situ Aksan gitu di Wakan Ciparai. Nah, tapi tentu dengan pengembangan hasil godogan ya. Di level tim, di level pimpinan pusat, tarbiyah sampai ke meja ustadz JJ gitu. Jadi masukan. Nah, hasilnya seperti ini dan tentu mengakomodir kurikulum Persis yang lebih luas. Contohnya ini dari struktur kurikulum, ini halaman berapa struktur kurikulum? Ada nyararekelnya. Di halaman 13 ya. Jadi mata pelajaran untuk diniyah ula itu ada 6. Pertama Quran, yang kedua hadis adab. Kenapa namanya hadis adab? Karena dulu di kurikulum versi sebelumnya ada hadis, ada akhlak, bari eusina teu jauh beda. Tah ayeuna dihijikeun gitu. Kemudian fikih, kalau dulu di kita namanya hadis fikih, sekarang fikih saja. Kemudian ada sirah nabawiyah, sengaja istilahnya sirah nabawiyah, jadi fokus ke sirah Nabi bukan tarikh, dan bahasa Arab. Kemarin di kita kan tidak ada bahasa Arab karena memang letak kepentingannya kurang, tapi karena masukan dari berbagai stakeholder nyapiraku cenah bahasa Arab, maka sekarang diadakan bahasa Arab. Kemudian komposisi pelajarannya ya, untuk diniyah ini kita bagi 2, kelas 1, kelas 2. Nanti yang tahdiri ikut saja standarnya. Jadi 5 hari. Oh ya, jamnya untuk 1 hari itu 2 jam, standar 1 jamnya 40 menit atau mau 35 menit mangga. Jadi pokoknya nama 1 hari 2 pelajaran gitu. Jangan sampai 1 hari teh 1 pelajaran. Dan ini disusun untuk 5 hari. Ya. Lain pedah di At-Taubah 5 hari, yang lain. Tapi memang sekarang tren sekolah 5 hari di mana-mana. Di MTS 28 ge 5 poe nama karunya si Ilham balang 6 poe. Nama 5 poe di MTS 28 teh. Di MI 29 juga sama, jadi 5 hari. Jadi tren sekolah 5 hari sekarang merebak di mana-mana. Lain di Al-Azhar unggul jeung di At-Taubah unggul ya. Maka dari itu kita tetapkan 5 hari. Kalau ada yang mau 6 hari silakan tambah istilahnya muatan lokal ya. Nah, tambah bahasa Arabna, dek gimna, dek olahragana, naon we terserah. Dari kita wajibnya begini. Maka dari itu untuk diniyah ula 10 jam, untuk 5 hari 1 harinya 2 jam. Lalu untuk diniyah wusto 6 jam, 1 harinya 2 jam, jadi 3 hari. Untuk diniyah ulia juga 3 hari. Nah, ini sempat ada pertanyaan, nah cenah eta diniyah wusto jeung diniyah ulia dengan 3 poe teu 5 poe hese ieu teh 3 poe teh. Baheula di Nurul Huda 5 hari. Wah sarumangat nya berbulan-bulan ngurangan 4 hari, ngurangan 3 poe, ngurangan 2 poe, ngurangan 1 poe. Jadi anak teh ngajar teh poe Senin unggul ya. Muridna teh lain murid natunya di antara yang suka masih inget tuh Sadrahman, mana Sadrahman eta ongko ismana tapi geus kolot ngilu keneh we gitu. Senin unggul tara-ara ya enggo saya bubarkeun. Bubar geus moal ngajar deui cenah urang teh mahal teh ngisi teh.
Ya geus datang arareueuh. Jadi geus cenah mau ngajar deui cenah. Dan dulu di Nurul Huda nya Ismana teh kan dinia Wusto mun ayeuna mah. Saya pakai kurikulumnya kurikulum gitu, aya mustalah hadis, ulumul Quran, usul fikih, bulughul maram, bahasa Arabnya pakai Arabiyal Nasiin. Biasa sarumanget mimiti ka ditu namanya mengundurkan diri. Tapi kan ka sapoe saminggu sakali ge hese gitu. Tutu nama saking ku keselna geus beak kesabaran saya, geus mau ngajar deui gitu. Kalau nggak salah terakhir siapa angkatan Tendi nya mana ya Tendi di luar tuh ya saksi sejarah. Tak anak nama geus ngarardul meureun geus beda zaman anak geus kolot teuing gitu nya kudu diganti ku nu ngora. Ngan ditanya teh nu ngora sarua we cenah rarese. Jadi ini untuk 3 hari karena kita pertimbangannya 3 poe ge hese. Saya tanya Ustadz Pian di sini, cite Wusto di Al-Furqan kumaha mun sad kitu we, kumaha kitu teh kitu we. Jadi saminggu 2 kali ge hese. Jadi ini kita terapkan 3 hari. Ayeuna lamun 2 poe moal kaudag komponen kurikulum yang diamanatkan oleh Persis. Maka kalau dinia ula ini ada 5 berarti ini tiap hari ada pelajaran Quran, fokus di tahsin, tajwid dan tahfidz. Kemudian hadis adabnya 2 hari, fikihnya 1 hari, bahasa Arabnya 2 hari. Bahasa Arab di dinia ula 1 2 itu fokus di kitabah ya, imla. Kemudian untuk yang kelas 3 6 nya bahasa Al-Qur'annya 4 hari berbagi dengan hadis adab, tauhid atau fikih. Kalau bahasa Arabnya tetap ya 2 hari. Jadi atur silakan jamnya. Dan ini tentunya efektifnya nanti mulai Januari. Ini sengaja sekarang dari sejak sekarang semua PD diharuskan sosialisasi kan tugas PD. Jadi ku PD we da PD-nya sudah diundangkan dulu pas super camp di Ujung Berung. Itu kan saya pagi-paginya menghilang dulu dan untuk selamanya. Itu karena saya ke PP itu rapat dengan semua PD-PD. Jadi semua PD hadir. Nah sisanya tanggung jawab PD termasuk dari Kota Bandung Sadari hadir meskipun statusnya saat itu nggak jelas. Naon demisioner cenanya mewakili dari Kota Bandung dan mangga eta mangke ku PD masing-masing. Itu targetnya akhir November karena disepakati di forum kemarin itu untuk UAP nanti pakai ini. Nah cenah kurikulum teh kakara dijieun dijadikeun UAP dah hakikatna mah teu ngarobah. Cuma menyederhanakan dan ngarapihkeun. Da materina mah kitu-kitu kana biraku dirobah tuh bid'ah dirobah mah. Ya, materi pendidikan dinnya itu kan gitu-gitu kene. Jadi nanti mulai Januari diefektifkan jadwalnya seperti ini. Dan kalau boleh saya usul ya Ustaz Ahmad, geus saya perete seragamkeun we Sabtu Minggu ngarah lamun aya acara nya diniyah. Jadi laluasa gitu. Kemudian acara Minggu. Panamun bendok jeung ngajar moal deui ngajar. Ini saragamkeun pasaren 27 pan geus Minggu parena gitu. Tinggal ke disabtukeun pare gitu kan ngadaguan ilham lulus. Jadi tenggalaman sakola 5 poe ilham. Ngadaguan lulus ilham ke di 5 poe keun. Jadi ini kalau boleh saya usul, meski tentu ada plus minusnya ya, mungkin aya masjid agis biasa ngaji malam Jumat misalkan nya diatur-atur lah. Kemudian untuk komposisi diniyah Wusto difokuskan di Al-Qur'annya. Kalau diniyah Wusto sudah sesuai standar ya yang saya tahu, karena dulu ketika bikin jadwal sudah dikasihkan kurikulum yang ini. Kemudian bahasa Arab di diniyah ulia. Jadi bedanya Wusto dan ulia itu, kalau Wusto itu pengulangan penguatan dari materi diniyah ula. Kalau ulia itu lebih fokus ke ilmu alat.
ya sudah masuk ulumul Quran, ulumul hadis, usul fikih dan bahasa Arab. Kemudian fokus pembelajarannya tidak jauh beda ya, cuma ada beberapa perubahan sedikit atau penambahan. Yang pertama, untuk materi diniyah ula, Al-Quran dibagi 4 sama ya. Yang pertama tahsin, tahfidz. Nah ini kemarin saya ngisi di Cirebon Kuningan kan, Majalengka, Ciayu Majak Kuning ya, bukan nama 4 PD dihijikan. Saya cenah itu gimana kurikulum tahfidz beres juz 30 diniyah ulah susah itu. Nya cete mata unggal poe ngajina. Nah itu cenah cari gurunya susah. Cete ieu pan di Majalengka aya santri muallimin, santri sanawiyah. Senang ngawuruk dari itu ge memanfaatkan santri. Jadi ada guru mata pelajaran, ada guru khusus Al-Qur'an, jang Qur'anna bikeun ka santri. Ngecete teu kudu mikiran roti bah lieur pan mikiran roti bana. Santri mah senang ngalalajar we gitu. Nah, kendalanya memang di sana belum terstandar bacaannya. Nyatong boro-boro dinya di Bandung oge. Pasaran di Bandungnya selain kita yang saya tahu belum terstandar bacaannya. Kelas 3 muallimin teh can standar gitu. Di urang mah alhamdulillah kelas 2, kelas 3 sanawiyah bacanya sudah standar lah. Standar Maqdis. Dan nah oleh karena itu untuk di kita ini insya Allah nggak terlalu susah ya, karena dari sejak setahun kemarin sudah disosialisasikan. Jadi pelajaran Quran wayahna unggal poe. Dan kepada madrasah-madrasah yang kekurangan, setahu saya santri 27 masih banyak yang nganggur ya, ngalalanggur. Yo Sakib, Hamis, Ilham, Arkan, loba ngajebeuna we di ditu. Daripada ngajarna nya ngajebeu teh mejebeu. Jadi sayang kalau enggak dimanfaatkan pahim nganggur kene. Saya dulu seusia pahim wah jadi mudir. Nya aya mah nganggur kene we gitu. Ini kan lebar. Itu bisa dimaksimalkan padahal ngajina ge standar. Ya angkatan pahim, angkatan sahla itu dia daripada ngalanggur ararah celengkeun. Dan udah aja disepakati tong mikiran rotibah. Nya tong dipikiran dibere we rotibah. Jadi bagi madrasah yang berat geus tong mikiran rotibah bikeun ka Ustaz Ahmad teh tanggung jawab. Nya mudir sanawiyah tanggung jawab mudir muallimin. Kete mudir teh ka mudir amgeun. Ti mudir am nunjuk bendahara. Ya araraya duanana bendahara. Jadi maksud saya jangan sampai sayang juga di kita nya santri jaba alumni, anak alumni kan seloba nya geus aya 2 angkatan. Kalau tidak terberdayakan tidak terserap. Kemudian tarjamah dan tadabbur. Saya tadinya ini mau diundur pertemuan ini menunggu beres modul. Jadi nanti modul kayak yang sudah dibagikan dulu PDF kan baru 2 ya dulu, fikih dan akhlak. Tanggema 4 gitu, Quran, tauhid, fikih, akhlak, jeung bahasa Arab. Bahasa Arab kan sudah disediakan ya, anu eta we lah pakai anu bisa. Ya, karena yang bisa silakan digunakan tapi tong dijual. Jadi boleh diperbanyak, ngantong dijual, ngaganti fotokopi mah teu ngajual. Ngajual mah pan di leuwihan jiga ieu harga asli nama sabaraha dijual 50.000 tah ieu ngajual gitu. Da lainaan anu ngajualanna nya bendahara ya, Pak Haji Andi. Uangnya kan gak masuk ke saya, masuk ke bendahara. Jadi kalau yang bahasa Arab itu nanti rencananya jadi 5 ta anu tarikhna. Rencananya malam ini saya mengumpulkan tim literasi sugan kalaresaeun nulis sabulan beres untuk sirah nabawiyahnya atau 2 bulan. Jadi nanti Januari teh sudah ada insyaallah. Ini tim literasi yang saya tunjuk aralus bahasana nulisna nganting nulis sejarahna. Bahkan kalau Ustadz Ahmad nanti bikin ya di cabang tim bagus bisa saling mengisi gitu. Jadi
Ya kendalanya ya saya tangannya ramona ngan aya 10 mun aya 20 mah pan lebih produktif gitu. Ieu teh cacakan geus teu futsal, geus teu badminton. Kumaha masih futsal gitu. Geus tara lalajo Persib gitu. Dikorbankan Persib demi Persisnya. Jadi tetap saja masih susah, waktu tidur sudah dikurangi gitu. Jadi terlalu banyak pekerjaan kita ya untuk bab susun itu di Persis dimanapun secara umum. Nah kalau ada yang sudah bagus literasinya, sok hayu bantu. Nanti kita arahkan kumaha nulis Sirah Nabawi, karena sudah ada kan modulnya ya Nurul Yakin. Nyetong Nurul Yakin teh mah dikembangkan sedikit. Pakai Nurul Yakin yang aslinya. Aya kan PDF na Nurul Yakin bahasa Arab nu aslina. Pan anu penghulu kita Muhammad mah bodak teh ngaulang naon penghulu teh. Ingat teh kan hulu Itu kan ringkasan. Nurul Yakin teh geus ringkasan terus diringkas deui. Nu dipake di madrasah diniyah teh. Nah itu kalau bisa agak bagus lebih lah. Contohnya ada kan yang dipakai di Kutab ya atau di At-Taubah dulu yang Muhammad Imaroh itu. Nah model begitu-begitulah. Jadi bagaimana dikembangkan jadi modul ajar. Nah kalau itu sudah beres berarti nanti 6-6-nya langsung dibukukan kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Mudah-mudahan ini akhir Desember beres. Jadi nanti awal Januari sudah bisa disebar. Ya. Jadi guru itu tinggal ngajar. Kalau sekarang kan baru 2 ya, baru fikih dan akhlak. Nah nanti mudah-mudahan 6-6-nya sudah beres. Modul lah, belum jadi buku ajar, masih modul. Ai buku ajar mah pan nya kumaha buku pelajaran tematiknya di sekolah loba kekehedanna gitu. Nah, ini terkendalanya di tadabur ya. Katanya di tim Kutab sudah ada yang menulis tapi duka teu disetorkeun wae karena mudah-mudahan sudah beres 25 surat ya. Al-Fatihah ada 24 surat dari juz 30. Kemudian untuk hadis adab masih sama, jadi ada 2 dzikir harian, kemudian hadis-hadis adab pendekatan mufrodat. Untuk dzikir hariannya ditambah enggak ya sama ya, sampai dzikir pagi dan petang. Kemudian nah untuk tauhid ini materi ajar baru. Ini menjawab pertanyaan banyak pembaca dulu tafakuh ketika kita mengkritik konsep tauhid menurut salafi. Jadi cenah ustad kumaha atuh ngajarkeun tauhid teh? Tauhid versi aswaja cenah teh gitu. Lain asy'ariyah, lain salafi versi aswaja. Kumaha cenah ustad versi aswaja teh nyake urang susun heula. Nah ini yang kita susun, tauhidnya sudah versi aswaja. Apa beda tauhid versi aswaja? Kita lihat ke dalam di materi tauhid. Tauhid mulai kelas 3 ya. Halaman berapa? Halaman 71. Nah ini jadi materi tauhid itu langsung fokus ke tauhid. Memahami dalil rukun Islam, dalil rukun iman. Kemudian ini tentang fitrah, keimanan pada Allah itu fitrah sejak lahir dan abadi sampai mati. Tuhan mustahil lebih dari 1. Dulu kan saya bikin diktat tauhid ya 6 kelas. Di Nurul Huda dipakai keneh duka henteu. Aya keneh duka henteu gua geus eueur. 6 kelas 1, 2 dan kelas 1 kelas 2 itu lebih ke dialog. Naon jin, naon setan, naon iblis. Nah itu juga diakomodir di sini.
filenya masih ada di saya. Jadi kalau tidak minta lagi berarti aya kene menggeus eueuh ka bina-bina. Jadi ditanamkan Tuhan mustahil lebih dari satu, pendekatannya Al-Qur'an. Tuhan mustahil punya anak. Jadi lebih hadir gitu ya tauhid itu di dalam kehidupan anak-anak. Allah mustahil terlihat kasat mata di dunia. Kan moal dibahas dina tauhid salafi mah, dina Asy'ariyah moal langsung wujud kidam bako jeung dieu naon wujud teh gitu. Memahami dalil kekuasaan Allah ya, terus tentang kitab, malaikat, awal penciptaan malaikat dan jin, kemudian kenapa, apa bedanya iblis. Nah, ini diuraikan di sini. Kemudian untuk kisah Nabi masuknya ke pelajaran tauhid dan sengaja pendekatannya Al-Qur'an, bukan Israiliyat. Tuh anu buku 25 Nabi dan Rasul Israiliyat teh bararohong tong ngajarkeun nu bohong ka budakna. Ya. Ngajarkeun saayana dina Al-Qur'an. Mun Nabi teu ngajelaskeun ya udah kita jangan menjelaskan lebih. Jadi lamun anak nanya Ustaz cenah ari Nabi Ilyas teh kumanya kitu tadi dina Al-Qur'an. Kumaha atos sakitu. Pokon mah aya Nabi urang Ilyas gitu. Daripada urang nama ilmu Ilyas teh kieu ti mana sumberna? Ngabohong. Udah aja ajarkan pendekatannya Al-Qur'an. Cuma memang yang kisah-kisah Nabi mah tidak sampai dihafal, cukup dibacakan saja. Nah ini ya. Nah ini saking panjang dipilihannya ayat-ayatnya. Jadi nanti si santri suruh buka surat Nuh ayat 128. Baca, terjemahkan, jelaskan sedikit yang ada penjelasannya di Al-Qur'an. Nanti Al-Ankabut 14, 15, 25, 49. Ini mungkin satu pertemuan, mungkin beberapa kali. Kita lihat saja. Ini contohnya di kelas 5 ya. Ini kan untuk 1 tahun. Jadi disusunnya itu materi ini untuk 30 pertemuan. Ya, jadi standar tema nate kebanyakan cuma 25. Hemat saya ini insya Allah beres gitu. Ya kalau tidak beres nanti kita evaluasi bareng-bareng. Ya. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah. Ya. Nah bedanya tauhid salafi sama tauhid aswaja. Nah di sini kelihatannya di kelas 6. Di At-Taubah yang sampai kelas 5, jadi diusahakan materinya sampai kelas 6. Di Kutab juga sama ya. Memahami dalil syirik yang tidak akan diampuni dan akan kekal di neraka adalah syirik i'tiqadi yang sampai kafir, yaitu tidak meyakini la ilaha illallah. Nah ini konsep tauhid ini kita harus paham dulu. Jadi pembedaannya bukan syirik akbar, syirik asgor. Mun syirik akbar, syirik asgor itu tauhid Wahabi ya atau Salafi dan rentan ke mengkafirkan. Kan syirik akbar teh naon? Syirik mahabbah. Nya. Syirik mahabbah teh leuwih cinta ka Persib dibanding cinta ka Persis, berarti musyrik. Mau dihampura dosana kafir pun bahaya ya. Syirik taat lebih cinta ke negara dibanding cinta karena Islam, lebih taat ke negara dibanding taat ke Islam. Sok ASN kan lebih taat ke negara dibanding ke Jamiah Persis. Wah berarti syirik akbar, kafir gitu. Syirik akbar teh contohnya syirik taat itu contohnya Prabowo, Gibran, Ganjar, Mahfud MD nya, ento amin mah. Masa mereka mau dikafirkan? Ya nggak boleh. Makanya kita bagi syirik itu syirik i'tiqadi jeung syirik amali. Masih diajarkan. Nah ini syirik ada yang sebatas syirik amali atau amalnya sama seperti orang musyrik tetapi tidak sampai kafir. Ini harus tegaskan ke anak-anak agar tidak tertanam di sejak kecilnya akidah teroris gitu ya.
sepanjang pelakunya masih muslim dan meyakini la ilaha illallah. Muslim teh kabarudak mah tingali we sok ngilu lebaran gitu. Mun masih kena lebaran berarti tong dikafirkeun. Komo make kopiah keneh mah nya. Syirik amali dihitung dosa besar dan diancam neraka meski tidak akan sampai kekal sebagaimana halnya orang kafir. Nah ini ditanamkan ini bahwa bedanya syirik amali jeung itikodi teh ari syirik itikodi mah kekal di neraka salilana kafir ari syirik amali mah henteu tapi anggur dosa besar. Kalau nanti perlu penjabaran naon bedana dosa besar jeung dosa kecil. Dosa besar mah moal kahapus ku salat, ku saum, ku haji. Salat, saum, haji, zakat teh ngapus dosa kecil, mal mungkin ngapus dosa besar. Untuk asar cukup dijelaskan dan dipahamkan, tidak perlu dihafal. Yang dihafalnya ayat-ayat Qur'annya saja. Nah kalau ada yang kurang paham apa ini kaitannya dalil ini syirik mahabbahnya, tinggal tanya aja di grup. Jangan japri ya, japri mah jadi pedit. Sorangan dina grup aja biar nanti penjelasannya buat semua gitu. Ini guru-guru yang belum masuk grup kudu ada rasupnya biar nanti ngajelasin TJTB ya. Nah ini jadi syirik amali, syirik doa teh kan puta penta ka kuburan. Lamun kurang masih dimasukkan syirik akbar kan puta penta ka kuburan teh nahdiyin. Ya, nahdiyin tawasulan, saya kan sering bilang tawasulan di nahdiyin menjadi lagu kebangsaan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Ayeuna kurang di syirik akbarkeun kafir sarua jeung nyebut nu di nahdiyin kabeh kafir kan enggak boleh. Ya meyakini seperti itu. Itu sebatas syirik doa, dosa besar tapi tidak sampai kafir. Mahabbah, to'ah. Syirik asgor masih diajarkan. Syirik asgor itu jadi gini, kalau ada level-level, kalau parahnya jadi syirik akbar, jadi syirik amali oge, jadi syirik dosa besar. Kalau kecil diampuni, gitu menriak mah. Jadi teori sederhananya dosa kecil itu kan sudah sering saya bahas ya di pengajian ahad. Dosa kecil itu kalau banyak jadi besar, semua bisa diampura. Tapi kalau masih sedikit ya dosa kecil akan diampuni. Termasuk nanti dalam membahas kafir, kufur itikodi yang sampai kafir keluar dari Islam. Ini dalilnya. Kurang bedakan ke santri teh dipahamkan ada kafir yang sampai keluar dari Islam, ada kafir yang sebatas amali. Ini kategorikan kufur amali dan status Islamnya tidak batal sepanjang ia masih meyakini syahadatnya. Kufur amali dihitung dosa besar dan diancam neraka meski tidak akan sampai kekal sebagaimana halnya orang kafir yang keluar dari Islam. Seterusnya itu yang saya maksud konsep tauhid aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan konsep tauhid salafi. Jadi yang masih ngajar syirik akbar, syirik asgor, syirik akbarna loba, hemat saya atoslah eureunnan ya. Di para ulama Ahlussunnah Jamaah juga enggak begitu. Fathul Bari Syarah An-Nawawi enggak mengajarkan begitu gitu Ahasan dulu membagi syirik teh syirik itikodi, syirik amali, syirik kufur itikodi, kufur amali. Jadi da cek Nabi cenah nu teu salat teh kafir, nya kan teu salat. Lain teu yakin la ilaha illallah berarti kufur amali, enggak sampai kafir. Kemudian kembali lagi ke atas. Nah bedanya untuk fikih ya, yang dihafalnya hanya dikir-dikir saja, untuk dalilnya nggak usah dihafal ya. Saya tanya guru-guru di Kutab nya cenah hese maju nya. Di diniyah juga sama. Setelah digodok dipertimbangkan, jadi untuk fikih menghafalnya hanya dikir-dikir ibadahnya saja sampai sholat jenazah, termasuk dikir manasik haji dan umroh. Nu penting mah apal babacaanna, kuma kurilingna, kuma manasikna. Ayeuna mah usum cyber manasik ayeuna mah. Pan kamari di pemuda dibahas cyber culture. Nah, ayeuna aya cyber manasik.
Nggak saya mending gitu dah daripada anu pepanasan nya. Ripuh ka budakna ge ningali karung gitu jara medut. Dipoto anggur aja jara medut. Udahlah manasikna mah cyber manasik we setel videona loba asli. Nya tayu kabana asli majuna kumaha katingali. Dan babacaanna itu dipraktikkan. Kemudian untuk dalilnya sampai haji ya. Tapi untuk haji enggak sampai dalil, cuma praktik umroh dan haji. Iya mah wusto. Ada jual beli yang haram mah wusto. Nah bener wusto. Kalau yang ula ini sampai dikir manasik haji umroh, bacaan sholat jenazah, dikir badah sholat. Nah ini nanti insyaallah kita kompilasikan ya. Mudah-mudahan kawaktuan. Adapun untuk dalil-dalilnya sebatas memberikan pemahaman fikih, pendekatan, dalil menanamkan nilai ibadah ya, dan tentu saja bagaimana kita mengawasi. Jadi model praktek sholat yang realnya tinggal di dina sholat sunat nya, makanya kita segala sholat sunat tam bisa mah perhatikan ku guruna dan perhatikan mah bala lener teh tam urang sholatnya kayak jadi umayisme. Umayisme teh urang karek takbir si umay mah geus beres. Jadi umayisme. Sirah Nabawiyah ini nilai-nilainya ya yang paling penting. Jadi bagaimana inti nama Sirah Nabawiyah itu orang ngajarkeun ka budak siap jadi mujahid, siap mengorbankan apapun demi Islam. Nah itu kudu nepi kadinya gitu. Kecuali nanti yang diniyah wusto mah lebih ke aswaja, karena Abu Bakar, Umar, Utsman itu sudah konflik. Bagaimana kita menyikapi konflik? Bacawalah nya nu kurang paham bisa ditanyakan. Da bisi ngajelasin mulai waktu nah. Jadi yang wusto silakan dibaca, itu materinya lebih ke doktrin aswaja, karena memang doktrin al-jamaah itu adanya di penguatannya di khilafah Abu Bakar sampai Ali. Untuk bahasa Arab udah aja, tapi memang ada 4 ya tetap. Ada baca dan menulis, kemudian hiwar. Nah hiwarnya pakai yang bisa. Kemudian ada nahwu yang struktur bahasa Arab sederhana saja, kenal mudzakkar muannas, mufrad musanna jama'. Lalu perubahan huruf akhir, fa'il, maf'ul bih, mubtada khobar, majrur. Itu kan jadi nanti ketika ngajar bahasa Arab itu dijelaskan taya kunaun karena fa'il ya. Di bahasa Arab yang asopwa yang dipakai di kitab juga itu sudah ada pendekatannya ke sana. Ari ngajarkan langsung jika di sanawiyah isim nusalapan jangan. Jadi lebih ke praktis ya, praktis, kecuali yang nanti ada niyah wusto. Dari niyah wusto sudah masuk penjelasan isim nusalapan, isim anu 5, fiil anu 3 ya. Kemudian perubahan dasar kalimat dalam bahasa Arab yang terstruktur sesuai sigoh dan domirnya sorok ya. Silakan nanti dicek capaiannya. Untuk bahasa Arab diniyah ula itu sorobnya mana? Halaman sabaraha? Halaman 129. Nah, dicek saja di sini ya yang sorobnya. Contoh yang kelas 6, hafal tasrif fi'il madi mudhari amr nahyi beserta artinya. Hafal dhamir raf'in muttasil fi'il madi mudhari amir dan nahyi. Jadi materi nate sorob ahasan tapi anu dhamir rungkul. Kan yang domirnya sudah diajarkan kan, fi'il madi mudhari amr nahyi. Pendekatan dhamir tong ka tasrif usul, engke tasrif usul mah buat diniyah wusto. Jadi untuk diniyah ula anak-anak diajarkan huwa humahum iyahu, kemudian paala palu yapilu yapilan yapiluna gitunya. Pengajar sorob itu diajarkan dan langsung dijelaskan yapiluna. Kayak saya ngajar sorob
yapiluna pailna mun ngajawab keneh hum salah wau gitu kudu nepi ka kitu tafilu pailna anta nya jawazan wujuban pendekatan itu harus sudah ada. Sekian mungkin pemaparan ringkas, meski tidak bisa ringkas, dah bisa panjang, bisanya detailkan lebih diringkas lagi bisa. Hemat saya segitu sudah cukup. Sisanya lebih kita mengeksplor ya bareng-bareng. Termasuk nih yang dari kutab, mungkin kan ini sudah dipraktikkan, bisa nanti ngasih masukan-masukan atau kendala-kendala buat sharing, biar nanti jadi bahan untuk pembelajaran yang lainnya. Mangga. Alhamdulillah, mungkin itu pemaparan secara global, secara garis besar dan secara studi terkait dengan kurikulum di madrasah diniyah, madrasah diniyah dan madrasah ibtidaiyah. Kita eksplor saja untuk lebih dalam dan lebih luas terkait kurikulumnya dengan sesi tanya jawab dan diskusi ya. Bagi para asatidah mungkin juga ada yang sudah menerapkan ya sebagian kurikulum, atau kemarin juga ada yang bilang Ustaz kayaknya ini kalau semua diterapkan di madrasah saya agak sulit katanya. Ya belum bisa semuanya, mungkin sebagian dulu yang memang karena kan setiap madrasah itu karakter dan tipenya kan beda-beda, santrinya juga beda-beda. Ada yang bisa ideal seperti kurikulum, ada yang belum ideal hanya fokus pada aturan dan hadis saja serta akal dan sebagainya. Nah kita coba kembangkan hari ini materi-materi kurikulum yang barusan dijelaskan, bagaimana penerapan dan penyesuaiannya di madrasah ikhwan sekalian. Maka barangkali ada yang pertanyaan silakan dari asatidah sekalian. Ya bismillahirrahmanirrahim. Izin tanya Ustaz, kan saya posisinya sebagai pengajar di Diniyah Ustaz dan memegang mata pelajaran fikih untuk kelas 1 dan kelas 2. Nah untuk kelas 1 dan kelas 2 itu saya itu sebelum ada ini tuh bingung gitu mau kemana, akhirnya ke kitab Tohar Babuniyah karena saya lihatnya yang sanawiyah di 27. Nah tapi pas lihat ini kan kelas 1 itu hadisnya tentang sholat berjamaah dan sholat yang lainnya, sedangkan yang kelas 2 tentang haji dan umroh. Apakah nanti apakah saya harus langsung menerapkan ini atau nanti saja atau bagaimana? Dan pegangan hadisnya apakah saya harus merujuk ke Bulughul Maram atau yang tentunya hadis-hadisnya urutannya seperti di Bulughul Maram, atau saya pilih-pilih sesuai tema yang sudah disajikan di kurikulum. Saja ya atau tampunglah tilu lah. Pertanyaan dari Pak Iman atau dari Ahwatnya mau silakan. Pak. Dari saat ini mana? Sana dulu. Oke, kita coba dulu saja kita pertama bisa silakan. Untuk Diniyah Wusto, jadi pelajaran dalilnya dianggap cukup di Diniyah Ula, lebih ke praktik. Man berait 148. Nah ini kan, nah langsung ajarkan ini ya. Sebelum wudhu, sesudah wudhu,
Ini diktatnya kan merujuk yang sebelumnya ya di dunia ula. Jadi langsung aja praktik tasawuf awal tasawuf akhir. Jadi lebih ke praktik. Jika anak di dia di sanawiyah mawa we eta karton yang tunggal tenggel anu bengkok tenggel habak gitu. Memperagakan praktik ibadah, wudu, tayamum, mandi, adzan. Jadi ini hakikatnya mengulang lagi kan nanti ada banyak diskusi. Udah nggak pendekatan lagi dalil. Khawatirnya menghilangkan kejenuhan lah. Ya. Untuk dinia wusto itu kan beda dengan pesantren ya. Kalau pesantren formal, kalau dinia wusto kan non formal. Jadi kalau bisa dipercepat, sebaiknya dipercepat. Kecuali nanti kalau pengajar menilai wah ini butuh dikaji dulu kan lillah gitu. Jadi sudah saja ininya dilangsungkan, dipraktikkan dan langsung masuk ke sini ya. Jadi ini modelnya kesimpulannya dulu lalu dalil. Dalil naon kesimpulanna tingali kaluhur gitu. Istinbat ieu naon tingali kaluhur ya. Dan untuk fikih dinia wusto itu ditalar dalilna. Jadi bedana fikih dinia wusto jeung dinia ula meski materinya ada kesamaan untuk yang sholat berjamaah sholat Jumat, tapi kalau dinia wusto mah ditalar, dinia ulama dalilna teu ditalar. Cukup mereka paham saja. Nanti di soal juga begitu modelnya, asal paham. Terusnya tahu gue. Entong. Jadi sebisa mungkin yang akhlak juga sama, yang kelas hadis adab yang diniyah ula kelas 5 kelas 6 itu kan memang ngambil dari Bulughul Maram. Kalau kurikulum dulu langsung ya Bulughul Maram kan. Makanya yang kurikulum bacip dulu juga begitu. Tapi setelah saya pertimbangkan, saya telaah, ada banyak pengulangan dan ada banyak hadis yang belum tersampaikan. Makanya sekarang lebih disistematisasikan yang kelas 5 kelas 6 itu. Ya, jadi yang kelas 5 kelas 6 tong kana Bulughul Maram ka dieu we. Geus menang milihan ieu teh. Menang milihan, menang nulis, menang terjemahkeun, ya. Begitu. Baik, dia langsung lihat panduannya saja ya dan kitabnya. Oke, silakan. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian yang satu yang pada saat silakan dari belakang. Terima kasih. Cukup jelas atau cukup membingungkan atau cukup pusing, oke? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ustaz barangkali ada penutup. Maka, oh iya silakan. Cukup jelas untuk materinya. Saya akan bertanya tentang rapotnya apakah sudah menyesuaikan atau tidak? Kalau rapot ini saya masih berjuang ya ke bendahara agar tidak diwajibkan. Ke saya sistem urang nu ayeuna di print gitu karena nya kaitanna memang jeung bendahara nya ngajual rapot teh gitu. Tapi kalau ijazah itu sudah disepakati, ijazahnya nanti terpusat. Belangkona ti PPT aya nu ngeusian mah PD. Ya, jadi nanti yang mengeluarkan ijazah itu PD, cuma belangkonya dipusatkan di PP. Dan ini yang sering jadi pertanyaan ya di PD-PD lain. Bagaimana statusnya dengan FKDT, dan saya sering jawab tegas ya, geus keluar ya, jadi kita keluar saja, lebih banyak madorotnya dibanding maslahatnya. Jeung riweuh ka santrina ujian jadi 2. Mun di pasantren formal mah 2 teh da memang butuh ijazah formal. Kalau FKDT kan da teu formal. Ijazah kita juga sama statusnya dengan ijazah dari FKDT gitu. Maka dari itu sudah saja
ada cenah lebar bantuana ada bolak-balik dekok atuh narima 3 juta ke ngaluarkeun oge jang maranehna 3 juta deui jadi bolak-balik dekok. Nanti kalau misalnya nggak boleh keluar, bisa nanti kita pakai surat dari PD ya. Mau di Kabupaten Bandung mah garalak. Cenah penjajahan MKDT penjajahan ideologi gitu. Jadi untuk rapot sementara masih sama ya, dan saya memperjuangkan entonglah rapot mah, dan sampai sekarang juga kan rapot ada tapi pesantren 27 mah sengaja nggak beli, dan memang beda tuh rapotnya. Kita mah kan wah lebih detail gitu, mau asup lah kolomna gitu kan rapot nanti PP mah. Jadi untuk madrasah pun untuk rapot mah atau saya tetap di print, tapi kalau untuk ijazah nanti otomatis terpusat. Jadi nanti bayar uap itu buat bayar soal dan bayar ijazah. Tapi kalau untuk wusta ulia mah moal waka nu ayeuna kan ka arah hijinya Salam Indonesia. Dan di madrasah lain juga sama ya, wusta ulia mah sepi ya. Di Pajagalan juga agak susah ya wusta. Tahu saya sekarang sudah ditutup walau alam mun aya nu daftar deui gitu. Ya, baik. Sekedar informasi saja mungkin terkait rapor yang madrasah ilmiah, kemarin Ketua PJPC sudah mulai mendiskusikan untuk semester depan karena kurikulum sudah mulai berjalan disamaratakan, termasuk juga administratif juga ada instruksi dari Ketua PC untuk juga sama diseragamkan. Insyaallah mudah-mudahan nanti di tahun besok, tahun depan, tahun 2024 nanti bisa diseragamkan untuk administratif khususnya di madrasah diniyah yang berkaitan dengan rapor dan sebagainya. Meski nanti kan madrasah-madrasah menyesuaikan ya, karena ada juga yang madrasah yang punya syarat tersendiri dan sebagainya, nanti menyesuaikan. Kalau yang di PC pun juga ini mengadopsi dari madrasah Al-Quran dari pesantren Hadis 27 juga kemarin yang sudah pakai kan Al-Quran juga sudah pakai ya, Al-Quran madrasah Al-Quran juga sudah memakai rapor itu. Nah nanti tahun depan mudah-mudahan bisa diseragamkan semua madrasah diniyah, nanti untuk pelaporan kepada santri dan orang tuanya itu diseragamkan format rapornya. Logo Barangkali ada waktu sekitar 10 menit lagi dari Wakiman. Logo nage nama kudu diseragamkeun logo Persis, dagis resmi madrasah diniyah Persis. Jadi mau atau mau apapun gitu. Jadi logo nate sarua. Kalau nanti ada logo khusus ya silakan lah di mana gitu, tidak di depan. Termasuk itu untuk kebijakan rapot Ustaz Ahmad, itu kebijakannya di PD. Jadi kalau PD ACC per PC nya mangga, mencek PD geus seragamkeun di PD nya mangga we itu. Jadi lebih ke sekarang kan madrasah diniyah ininya pengelolanya ya itu PD bukan PP. PP mah hanya kebijakan-kebijakan softwarenya. Oke, berarti kita koordinasi dengan PD saja. Ya. PD dalam hal ini. Maka barangkali dari Bapak dan Ibu asatidzah sekalian ada yang mau disampaikan kembali terkait dengan hal yang bagaimana bisa jadi dari tahun ini. Assalamualaikum. Ustaz, mungkin ya dari yang paparan sudah cukup jelas, kasih. Mungkin dalam pengamalan dan pembelajaran ya, dan pengamalan pembelajaran mungkin ya butuh bahan ya. Mungkin semester depan semester 2 mungkin kapan. Kalau yang semester sekarang apakah uasnya disamakan gitu atau kembalikan kembali gitu? Dan untuk standarisasi juga kan mungkin tiap madrasah beda-beda ya, ada yang seperti ini. Nah, jika nanti pakai ijazah tentunya standarisasinya tentunya baku tidak bisa dikau juga. Nah itu untuk menyesuaikan hal itu bagaimana gitu? Terima kasih. Jadi tentu ya kurikulum dibuat itu untuk menyetandarkan dan tentu butuh proses. Kalau misalkan at-tauhid dah belum standarnya pasti ya, jangan at-tauhid nu di Kabupaten Bandung nu di Garut oge masih banyak yang belum standar. Tapi kalau kemudian kita
nya sok we bebas we nya geus teu nyeun kurikulum itu gitu. Jadi bertahap. Apakah nanti tahun kedua, tahun ketiga, karena tahun pertama acan ya, tapi standarisasi lewat UAP pasti sudah dilakukan tahun ini. Tujuannya itu untuk menggenjot madrasah diniyah agar lebih profesional, ya. Karena materi ini disusun, ya, sepengetahuan saya dan sepengalaman saya ngajar di diniyah, ini sudah cukup teh loba teuing teu saeutik teuing gitu. Nya najan mungkin untuk beberapa madrasah wah ieu tinggi teuing. Nah berarti wayahna ieu keun wah rendah teuing nyakeun we berarti santri-santrina akan mudah menguasai. Jadi standar kurikulum itu dalam teori pendidikan harus ada, dan dengan itu maka harus ada evaluasi gitu kan. Jadi kalau ada UAP eta mah konsekuensi dari kurikulum. Lamun teu kitu ke moal ka kantor, ka kontrol kurikulum teh gitu. Nah, adapun untuk UAS itu mah pastinya masih mengikuti kurikulum yang sekarang dipakai, yang dari Bakan Ciparai ya khusus. Nanti kita mulai fokus berbenah itu untuk UAP. Jadi nanti bikin aja tim khusus ya, para mudir. Ada naon pelatihan khusus termasuk di Kutab ini harus siap ya. Apalagi nanti kalau soalnya lebih ke MI wayahan awe datanya terus terdaftar, jadi harus ikut ujian yang kelas 5-nya ya. Jadi dari sekarang disiapkan kisi-kisinya, Sabtu depan mulai dibahas ya, seperti saya kemarin di Sanawiyah di Mualimin. Jadi kita siapkan tuh di bejaan teu dibocorkeun, soal dibocorkeun murid 100 kabeh atuh santri. Tapi kita arahkan, nah ini materinya gini gitu. Nya aya nu sesuai, aya nu teu, mun teu teh salah nu nyeun soal. Nya. Itu urangna mah da kieu tah maksud teh. Kita kan yang bikinnya PP ngan nya angkatan Hamis kamari teh. Angkatan Jahrina. Cenah soalna kieu dibikin teh nya bener. Wah, ieu masalah nu nyeun soal. Mantak nu nyeun soal eta dicoret anu mau dipake deui gitu. Jadi untuk penulis soal tahun ini kita rencananya mau open recruitment ya, terbuka sok sahan nu bersedia silakan, dan harus sesuai dengan istilahnya bukan SKL sekarang, KMU, kisi-kisi materi ujian ya, KMU. Jadi nanti di dunia pun begitu. Ya, Ustaz Ahmad lahnya untuk yang Sanawiyah Mualimin, insyaallah kalau saya masih bisa sama saya yang Kutab juga, nanti kita ada rapat khusus mengarahkan KMU gimana. Jadi fokusnya nanti Januari mah eta we nya kumaha bisa ujian, karena standar minimal kan itu. Nyari alusna mah tetap di kurikulum anu ieu ngarahnya asak gitu, tapi kita pragmatis saja daripada ngudag ieu teu kaudag ujian barudak teu bisa. Jadi untuk mulai Januari mah fokus di KMU di kisi-kisi materi ujian. Insyaallah awal Januari KMU itu sudah keluar dan kita semua fokus di sana. Baik, begitu strategi yang terkait dengan pemerataan kurikulum. Dan memang kalau kita bandingkan dengan sekolah-sekolah, itu kalau kurikulum baru itu minimal paling tidak itu di 3 tahun baru mulai terapkan. Saya masih ingat ketika dulu ada kurikulum 2013 itu kan tahun pertama mencobanya kelas 1 dan kelas 4 kalau untuk yang di madrasah tidak yang SD. Baru tahun keduanya kelas 2 dan kelas 5. Tahun ketiganya baru kelas 4, kelas 3 dan kelas 6. Tahun berikutnya ganti kurikulum merdeka. Jadi gitu sebagainya. Jadi memang pemerataan kurikulum ini tidak akan bisa langsung 1 tahun ini selesai semua dan semuanya rata. Tentu secara bertahap, dan memang bisa jadi 3 tahun atau 4 tahun ke depan baru bisa diterapkan secara madrasah itu menggunakan kurikulum yang baru. Maka ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan. Terima kasih keadaan di dalam kami ini barangkali ada saran dari Ustaz itu bagaimana untuk menguatkan pemahaman guru-guru yang ada di
madrasahnya, apakah itu diadakan pelatihan dan lain sebagainya yang dia katakan kepada pendirinya ataupun yang lainnya seperti itu. Uswatun. Oh, harita pas benrok imtihannya. Kepangi. Ya itu nanti sama Ustaz Ahmadnya, tanggung jawab Ustaz Ahmad, dan Ustaz Ahmad ke uswatun. Harus tuh kewajiban pimpinan itu menyiapkan kurikulum, menyiapkan tenaga pengajar. Kewajiban pimpinan itu. Maka dari itu kalau ada kendala itu di uswatun ke Ustaz Ahmad ya, beli ke kedah turun abdi hayu mangga ngan tose Ustaz Ahmad ge cekap nya, Ustaz Ahmad, Ustaz Mutar direrengan pimpinan cabang, Ustaz Irsad insyaallah cekap. Seperti dulu An-Nur khusus ngundang saya dan Haji Ajo. Ini donang nama Haji Ajo karena Haji Ajo berdegara pendidikan. Saya masih pemuda. Cuma karena kurikulumnya saya ketua timnya. Ya, saya masih ingat An-Nur tegugi ke santri kana mun salah. Jadi Pak Haji Sanu orang ngurus samsi teh. Nah, Pak Haji Yoyo kene mundiran teh. Ustaz cenah aya khusus ieu mah guru-guru dilatih kumaha cara ngajar, utamina materi ajar anu ti PC. Ka Haji Ajo datang ke rumah saya. Duka Ustaz kos harita teh ketua cabang duka masih pun bapak saya lupa lagi. Nya cetek ku Pak Haji udah pendidikan. Wah, cenah Ustaz tong sok loba ieu hayu duluan cenah gitu. Jadi Haji Ajo sama saya dulu khusus di An-Nur tuh 1 hari dari pagi sampai siang, enggak sampai 1 hari. Jadi materi ajar khusus. Jadi haladir guruna lebih interaktif gitu. Dulu An-Nur mengadakan. Jadi model begitu silakan. Eta mah urusanna ka Ustaz Ahmad. Ya, nanti bisa dibedakan ya di sesuatu terkait dengan penguatan asal tidak. Kalau dulu kita pernah juga ada tahun pertama penguatan di asal tidak di PEK ya. Materi kemarin 3 dari mulai kurikulum usaha studi, guru manajemen madrasah, usaha rusdi dan metode pembelajaran usaha kos pada saat itu. Cuman itu dari waktu itu izin karena memang beda dengan kita di kantor biasa. Berarti kayak jadi khususnya itu sesuatu pada PC. Yang udah tahu serapa cara sendiri. Siap dulu ya. Maka mungkin ada yang disampaikan lagi Bapak Ibu sekalian pada saat dirasa cukup. Oke, kalau cukup barangkali dari sana sendiri ada yang disampaikan kita lagi bisa. Ya intinya ini kurikulum jadi mulai dari sekarang digodok ya oleh bidang kurikulum madrasah atau oleh mudir dirancang ulang jadwal pelajarannya. Intinya 1 hari 2 mata pelajaran 1 jam 20 menit. Tek jika taubah bae kan asa karunya dilatih. Tapi kalau memang bagus ya silakan ya. Jadi ataubah itu naikkeun bayaran jeung naikkeun jam pelajaran. Jadi ti asar ka magrib, ti magrib lebihkeun ka isya. Nah, mentak bayaran lagi mahal. Nah, ieu mudir anyar ya loba ka monesan. Jadi dek itu mangga silakan lah, yang jelas nih standar minimal kurikulum ada dan kita mulai nanti Januari. Ini sebetulnya sudah cukup ya. Ente dimodulkeun oge, itu bisa dipakai ngajar. Dan sengaja dulu kan kurikulum aslinya segini ya sampai halaman 17 kurikulum merdeka kan. Saya ditanya diundang ke Kabupaten Bandung, nah cenah Ustaz kurikulum teh sakieu. Heuh apaan kurikulum merdeka we teh. Rok jieun teh tanah kisi-kisina. Kalau Sumedang karena bidang pendidikannya Ustaz Teten, Ustaz kan kakaknya Ustaz Pepen ahli hadis. Ah siap Ustaz cenah ku ana lah ieu mah cenah turunan geus jelas sakieu mah cenah gitu. Jadi kalau yang sudah paham yang sadar cenah jieun turunanana cenah wayana da teu kabeh bisa. Nah, makanya ini yang lama itu bikin materinya ini sudah materi ini meski memang belum dalam bentuk modul. Nah, mudah-mudahan nanti ya Januari modul itu sudah beres. Dan itu sudah saya ngobrol Ustaz Ahmad, Ustaz Rosad, Ustaz Senin kamari khusus di urang we cete. Di urang mah tiis ceuli harang mata. Di luar mah bisi riweuh cete ge. Syaratnya
tim yang nanti dipimpin oleh Aski siap untuk nulis sirah nabawiyahnya ya. Kalau tidaknya berarti tanpa sirah nabawiyah. Sementara sirah nabawiyahnya penghulu kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan diberikan kelancaran untuk kita semua demi meningkatkan ya kualitas dari pendidikan madrasah diniyah khususnya di Bekan Ciparai. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah